kita menyaksikan dan membaca di medsos akhir-akhir ini, yang menurut saya sama sekali tidak layak untuk dijadikan percontohan bagi kita kaum muslimin, yaitu berangkat dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang kiai tentang nasab sebuah kelompok. Meskipun penelitian itu belum tentu disebut sebagai penelitian ilmiah, saya sudah membaca. Tapi penelitian itu biasa harusnya memiliki karakter kriteria tertentu. Namanya penelitian, maka penelitian itu harus mencakup seluruh secara komprehensif dari berbagai sumber, tidak hanya mengandalkan satu sumber. Kedua, penelitian itu juga kita akan melihat berkualitas ataukah tidak berkualitas, harus diuji. Siapa yang menguji penelitian ini? Barangkali penelitian itu awalnya niatan baik, akan tetapi kemudian ketika tersebar di medsos demikian dahsyat, para komentator yang sama sekali tidak layak berkomentar, mereka mengadu domba dengan narasi-narasi yang sangat luar biasa kebenciannya. Dari penelitian tentang nasab itu tiba-tiba muncul orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang nasab menjadi orang ahli nasab semuanya. Mengomentari tentang nasab seseorang dengan narasi-narasi kebencian dan permusuhan. Kita kaum muslimin tidak pernah tahu apakah nasab kalian semua itu benar atau tidak. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita, saya pribadi bukan ahli nasab. Kita adalah para muhibbin, dan kalian para jamaah adalah muhibbin. Baik itu yang keturunan dari Wali Songo ataupun yang keturunan dari Ba'alawi. Kedua-duanya, semuanya pasti kalau dirunut asal usulnya adalah berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu dari keturunan Imam Ja'far Shadiq ataukah keturunan Imam Musa Al-Kadhim, semuanya adalah sama. Kita para muhibbin, sekali lagi, masalah ini menurut saya berpandangan tidak akan pernah membawa manfaat bagi kaum muslimin, tapi madaratnya jauh lebih besar. Kita para muhibbin, jangan dikecewakan dengan statement-statement yang justru mengadu domba di antara kaum muslimin. Seperti mau perang. Kalau itu benar dari satu jalur dari keturunan Rasulullah semuanya, betapa buruknya mereka kemudian bertengkar dan saling mencaci maki. Ada mengancam, bahkan kalimat-kalimat yang muncul bersifat rasis. Apakah andai saja Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka? Apakah Rasulullah akan meridhoi mereka? Mereka menghujat, mereka merendahkan, mereka mencaci maki dengan bentuk rasis. Bahkan kalau ini tidak dihentikan segera, bisa jadi akan memunculkan perpecahan yang jauh lebih besar. Dan bisa jadi akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, kelompok tertentu, untuk mengambil keuntungan kepentingan politik. Antum, wahai para asyraf, para sadat, para habaib, hentikan persoalan ini. Hentikan. Solusi yang terbaik menurut saya adalah masing-masing dari asyraf, dari sadat, dari para habaib, mereka memiliki lembaga-lembaga yang dinamakan dengan lembaga nasab, berkumpul bersama, mengkaji bersama untuk menemukan hakikat yang sebenarnya. Perlu dilakukan penelitian ke luar negeri seperti Yaman, kemudian Najaf atau Irak, Iran, dan yang lainnya. Sampai kemudian, dan saya yakin pasti sumbernya jelas. Kita tidak hanya boleh bersandarkan pada satu kitab. Nasab seseorang karena tidak tertulis di dalam kitab, jangan-jangan kitab yang kita baca hanya satu kitab.
Adamu ma'rifatika bisyai' la yadullu ala adami wujudih. Kalau Anda tidak menemukan nasab itu tertulis dalam sebuah kitab, tidak berarti nasab orang itu tidak ada. Karena untuk membuktikan nasab seseorang, lagi-lagi saya bukan ahli nasab. Akan tetapi untuk membuktikan nasab orang, tidak hanya dilihat dari sisi kitab atau manuskrip, tapi bisa dilihat dengan teori yang kedua, yaitu yang disebut dengan asyuhrah wal istifadah. Dulu nenek moyang kita ketika dia nikah tidak pernah tertulis di catatan sipil, dan bahkan tidak memiliki buku. Kakek-kakek kita sampai kemudian meninggal tidak pernah ada catatan dalam sipil. Tapi orang mengakui bahwa fulan adalah cucunya fulan, fulan adalah cucunya fulan, terjadi pernikahan di antara mereka. Dari mana kita membuktikan? Apakah ada sebuah catatan di sipil? Tidak ada. Apakah punya bukti surat nikah? Tidak ada. Tapi dari mana kita mengakui bahwa nenek moyang kita kawin dengan fulan, punya anak fulan-fulan? Yaitu dengan gunakan asyuhrah wal istifadah. Bahkan sampai sekarang pun anak-anak yang terlahir di daerah-daerah tertentu bisa jadi tidak pernah tercatat yang namanya akta kelahiran. Apakah ketika tidak terbukti dalam akta kelahiran kita kemudian menafikan fulan bukan ini, bukan anaknya fulan? Tidak. Kita menggunakan kata yaitu teori yang kedua, asyuhrah wal istifadah. Syuhrah itu apa? Asyuhrah adalah keterpopuleran dan pengakuan masyarakat secara umum. Itu membuktikan ala wujudi dari kasyai'. Oleh karena itu, di dalam kitab Jawahirul Kalam, itu ada 44 jilid. Penulisnya adalah Syekh Muhammad Hasan An-Najafi. Dalam kitab itu disebutkan kaidah asyuhrah wal istifadah berlaku dalam fikih. Salah satu di antaranya adalah untuk membuktikan pernikahan seseorang, untuk membuktikan kematian seseorang, untuk membuktikan tentang wakaf atau orang yang memberikan wakaf. Karena bisa jadi banyak orang yang memberikan wakaf tanpa tertulis, tidak ada ketemukan dalam kitabnya, ada apalagi itu tidak ada. Banyak yang semacam itu. Tapi dengan syuhrah wal istifadah membuktikan bahwa fulan telah mewakafkan tanah ini dan kemudian tanah ini menjadi wakaf. Itu banyak terjadi. Nah, oleh karena itu sebagai para muhibbin, ya asyrafna, ya sadatna, ya habaibna, hentikan semua polemik ini karena itu akan membuat kekecewaan bagi kita para muhibbin. Duduklah, pertemukan antara lembaga-lembaga nasab yang ada, baik yang dari Wali Songo maupun yang dari yang lainnya, untuk duduk bersama, dan saya yakin pasti akan ketemu jalurnya yang jelas. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, ketika semua itu tersambung dengan Rasulullah, baik yang dari Wali Songo maupun yang lainnya tersambung dengan Rasulullah, lalu apa yang akan kita lakukan? Benar bahwa Anda tersambung dengan Rasulullah. Lalu apa yang akan kalian lakukan atau yang kita lakukan? Apakah cukup dengan itu saja dan selesai? Padahal keributan yang sedemikian rupa yang menjadi korban adalah kita para muhibbin. Dan apabila terbukti ada ikatan dengan Rasulullah, yang untung adalah mereka, tapi yang korban adalah kita. Hentikan para gawagis, kus-kus itu, jaga mulutnya, jangan sampai kemudian membuat statement-statement yang justru memunculkan perpecahan dan rasis. Kalian, para gawagis, kus-kus ini memiliki peran penting dalam membangun umat ini. Tapi ketika kalian sudah tidak menjaga kehormatan dan kemuliaan mulut ini,
maka yang terjadi adalah adu domba. Saudara sekalian, berkaitan dengan ini saya ingin membawakan sebuah kisah dari Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ali Zainal Abidin adalah putra Imamul Husain. Imamul Husain adalah anak daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Ibunya adalah Fatimah Zahra dan nenek kakeknya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Imam Ali Zainal Abidin satu hari, satu malam dia berada di Ka'bah. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergelantungan di kain Ka'bah sambil menangis. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, atuhrifuni bin nari ya ghayatal muna. Fa aina rajai thumma aina mahabbati. Kata Imam Ali Zainal Abidin, oh Tuhanku, apakah engkau akan membakarku dengan api neraka? Wahai puncak harapan, lalu di mana harapanku dan di mana kecintaanku kepadamu? Kata Imam Ali Zainal Abidin. Ataitu bi'a'malin qibakhin zariyatin wa ma fil wara halqun jana kajinayati. Kata Imam Ali Zainal Abidin, aku datang kepadamu ya Allah dengan amalan dan amal dan tindakan yang sangat buruk dan hina. Dan tidak ada di alam semesta ini seorang makhluk yang telah berbuat salah seperti hanya kesalahan yang aku lakukan. Ini Imam Ali Zainal Abidin sambil menangis, kemudian ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis seakan dia telah kehilangan segala sesuatunya. Seorang sahabat Imam Ali Zainal Abidin bernama Tawus, dia mengatakan, aku saksikan Imam Ali Zainal Abidin menangis di hadapan Ka'bah. Kemudian aku mendekatinya, kemudian aku angkat kepalanya dan aku taruh di pangkuanku. Lalu aku cium sambil menangis. Aku berkata, ya benar Rasulullah, apa yang engkau lakukan? Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, siapa yang mengganggu aku di saat aku sedang sibuk untuk bersenandung dengan Allah Subhanahu wa taala? Tawus mengatakan, ana Tawus ya benar Rasulullah. Kenapa engkau menangis yang semacam ini? Apa ketakutan seperti apa yang ada padamu? Yang layak menangis semacam ini, yang perlu takut semacam ini adalah aku. Aku adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara engkau, kata si Tawus, sementara engkau wahai putra Rasulullah, Abukal Husain ibn Ali wa ummuka Fatimah Zahra wa jadduka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kau ini ayahmu adalah Imam Husain, sayyidah syababi ahlil jannah. Ibumu adalah Fatimah Zahra yang kata Rasulullah, Fatimah bid'atun minni faman adaha faqad adani. Kemudian kakekmu adalah Rasulullah. Kenapa engkau menangis semacam ini? Ketakutan yang semacam ini, kata Tawus. Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam menoleh kepada Tawus. Beliau mengatakan, hayhat, hayhat, ya Tawus, da'anni haditha abi wa ummi wa jaddi. Wahai Tawus, sungguh jauh dan tidak demikian. Sudahlah, kata si Imam Ali Zainal Abidin, biarkan, jangan engkau bicarakan tentang ayahku, ibuku dan kakekku, kata Imam Ali Zainal Abidin. Khalaqallahul jannata liman ata'ahu wa ahsan. Allah menciptakan surga bagi orang yang taat kepadanya dan berbuat baik. Kemudian walau kana abdan Habasyian, sekalipun itu yang melakukannya adalah seorang budak berwarna hitam Habasyah. Kemudian wa khalaqan nar liman asah walau kana waladan Quraisyan. Dalam riwayat lain disebutkan walau kana sayyidan Quraisyan. Dan Allah menciptakan neraka bagi orang yang bermaksiat kepadanya,
sekalipun dia adalah putra dari seorang Quraisy. Ama sami'ta qaulahu ta'ala, tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa Dawus, Allah mengatakan fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila ketika sangkakala ditiup oleh malaikat, maka saat itu tidak lagi ada nasab yang bermanfaat dan mereka tidak akan pernah bertanya yatasaalun. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, wallahi la yanfa'uka ghadan illa taqdimatun tuqaddimuha min amalin salihin. Kata Imam Ali Zainal Abidin, demi Allah tidak ada yang bermanfaat besok di hari kiamat itu, termasuk nasab, kecuali engkau datang dengan membawa amal yang saleh. Illa taqdimatan, yani hadiah, illa taqdimatun, yani hadiah dari amal-amal saleh yang engkau lakukan. Ikhwan, para asyraf yang sekarang sedang berselisih, cobalah kita jangan habiskan untuk kita berselisih hanya persoalan nasab ini. Tapi coba kita fokuskan pemikiran kita ini, kita habiskan pemikiran ini untuk kemudian membangun negeri yang kita tempati ini. Kita akan mati di tempat ini, kita akan dikubur di Indonesia, di negeri ini yang kita cintai, kita hidup di negeri ini. Kenapa kita habiskan hanya untuk berselisih yang manfaatnya tidak banyak bagi umat Islam, tapi madaratnya ketika tidak diselesaikan akan menjadi jauh lebih besar. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thahirin.